Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Asahan dengan nomor NIM 2205 4047. Izinkan pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melakukan video pembelajaran dengan model problem based learning pada kelas 10 di SMK Negeri 49 Jakarta dengan materi peluang suatu kejadian. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memohon koreksi dari Bapak dan Ibu dosen penguji agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya, 10 AKL 2 ini anaknya cantik-cantik semua dan 2 orang yang ganteng ya. Oke, hari ini adalah pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Levana, silahkan disiapkan Levana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran matematika, Bapak mau ngasih pantun dulu ini buat kamu. Jalan ke Matraman. Pulangnya naik sepeda. Salam dan hormat saya haturkan kepada kamu semuanya. Satu lagi. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan yang kecil itu ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum untuk semuanya. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran matematika, Bapak mau nanya dulu nih. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apakah ada yang lagi galau? Apakah senang semua? Ada yang lagi sedih? Nggak ada? Nggak ada? Berarti semuanya happy ya? Happy semua. Oke. Berikan aplaus buat kita semuanya. Oke. Pada materi kita hari ini, kita masuk materi peluang suatu kejadian. Materi peluang suatu kejadian. Sebelum Bapak masuk ke materi peluang kejadian, Bapak mau mengisi daftar hadirnya dulu. Siapa yang tidak masuk? Umi Muhaya. Umi Muhaya kemana? Oh, itu lomba ya? Berarti 35 orang yang hadir. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, materi kita hari ini adalah materi peluang suatu kejadian. Nah, materi peluang suatu kejadian ini berkaitan erat dengan materi kita sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya,
Kira-kira materi sebelumnya materi apa? Kaidah pencacahan apa aja? Kaidah pencacahan? Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Apalagi yang kita bahas minggu lalu? Oke, siapa namanya? Melisa, silahkan. Pelajaran permutasi dan kombinasi. Minggu lalu udah kita bahas ya. Ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan ketika tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Yang kedua ada aturan perkalian. Aturan perkalian dilakukan secara bersamaan. Ada permutasi. Permutasi itu memperhatikan urutan. Yang keempat apa? Kombinasi, yaitu tidak memperhatikan urutan. Nah, keempat-empatnya udah kita bahas pada minggu lalu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita tentang peluang suatu kejadian, kalian silahkan buka buku matematikanya, latihan, catatan, sama buku paket. Karena minggu lalu kita udah membahas materi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk mengingat materi kita pada minggu lalu, Bapak berikan soal pretest. Silakan kamu kerjakan dalam waktu 7 menit. Soal nomor 1, 5 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Soal nomor 2, 7 kombinasi 2. Soal yang ketiga, diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan disusun angka ratusan. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi sangat erat hubungannya dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu materi apa tadi? Peluang suatu kejadian. Nah, kita masuk materi peluang suatu kejadian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mohon dibacakan. Saya. Oke, Norma, silahkan dibacakan, Norma. Melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, berbautan video animasi dan LKPD, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, berbantuan video animasi dan LKPD, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Jadi nanti Bapak berikan LKPD, kalian diskusi dalam kelompok. Nanti di akhir pembelajaran kita harus mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu menentukan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Bagaimana Bapak bisa menentukannya? Menentukan tujuan pembelajaran nanti kita ada asesmennya juga atau penilaian. Penilaian yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini, yang pertama ada asesmen kognitif, asesmen pengetahuan. Bagaimana Bapak menentukan asesmen kognitif? Ada dua. Ada pelaksanaan pretest yang kita laksanakan di awal tadi, yaitu yang berkaitan dengan pelajaran sebelumnya.
Yang kedua ada post test. Post test kita lakukan di akhir nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada asesmen afektif atau penilaian sikap. Penilaian sikap kita apa? Pertama, tentang keaktifan kamu. Keaktifan kamu baik itu bertanya maupun menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Paham? Oke. Yang ketiga ada asesmen psikomotorik, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja diambil dalam diskusi kelompok. Nanti Bapak berjalan ke kelompok, kalian melakukan diskusi, yaitu ada kolaborasi, kerjasama kamu dalam kelompok, dan ada perhatian kamu sama teman kamu. Adapun kegiatan yang kita lakukan, yang pertama, Bapak berikan nanti sebuah video. Nah, Bapak berikan sebuah video, kalian memperhatikan video. Video yang Bapak berikan nanti berkaitan dengan LKPD yang Bapak berikan kepada kamu nanti. Oke, maka kamu harus memperhatikan videonya dengan seksama. Yang kedua, nanti setelah menyaksikan video, Bapak meminta kamu untuk duduk berkelompok. Dalam kelompok apa tugasnya? Yaitu mengerjakan LKPD. Oke. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, bekerja sama dalam kelompok, lalu kalian melakukan presentasi dari masalah yang ada di LKPD. Dan yang terakhir ada penugasan, yaitu berupa post test tadi untuk menentukan pengetahuan kognitif kamu. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, semangatnya tumbuh lagi atau muncul lagi. Bapak dengarkan sebuah musik kepada kamu. Kamu duduk yang nyaman. Kita menganggap diri kita berada di sebuah hutan ya. Di sebuah hutan sendirian. Hutannya sejuk. Yang kamu dengar dari suara musik ada suara burung dan ada gemercik air ya. Gemercik air. Nah, sekarang kamu bayangkan diri kamu berada di sebuah hutan. Lalu secara perlahan kamu memejamkan mata kamu. Kamu fokus kepada suara yang ada. Kamu perhatikan sebuah benda yang ada di hadapan kamu. Sekarang kamu fokus kepada benda tersebut sambil memejamkan matanya. Anggap sebuah benda itu adalah sebuah cita-cita kamu di masa yang akan datang dan kamu sangat menginginkannya. Sekarang bagaimana cara kamu menginginkan cita-cita kamu tersebut? Ya, jawabannya tentu kamu harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita masuk kepada tahap yang pertama, yaitu kalian menyaksikan video yang Bapak berikan. Muncul beberapa kemungkinan yang akan kita pilih. Misalnya, pada saat kita mengikuti ujian matematika, kemungkinannya ada dua hal loh yang akan kita pilih, yaitu tidak lulus atau mengulang kembali. Yang kedua, ketika kita melihat seorang ibu hamil, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Atau ketika kita lagi dalam keadaan kasmaran, jatuh cinta kepada seseorang. Nah, kemungkinannya ada dua. Cinta kita diterima. Nah, ilustrasi-ilustrasi inilah yang berkaitan dengan yang namanya peluang suatu kejadian. Seperti apa sih peluang kejadian? Nah, peluang itu bisa kita artikan sebagai sebuah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang itu adalah cara memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu itu dapat terjadi. Seberapa besar kemungkinan sesuatu itu dapat terjadi. Kira-kira apa yang kita ambil dari video tersebut? Tadi apa pengertian peluang katanya? Peluang itu artinya secara matematika peluang itu banyaknya
kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi. Itu ya. Nah, secara matematika adalah banyaknya kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi. Nah, kisaran peluang tadi, kisaran peluang apa? Antara 0 sampai 1. Berarti berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, tadi disebutkan peluang 0. Peluang 0 itu apa? Angkat tangannya. Oke, silahkan. Peluang 0 itu contohnya tadi kita bisa terbang. Ya, kita bisa terbang. Artinya kemungkinan itu tidak akan pernah terjadi. Itu ya. Yang kedua, ada peluang itu nilainya sama dengan 1. Sama dengan 1. Apa tadi sama dengan 1? Angkat tangannya, silakan Suci. Peluang yang pasti akan seperti apa contohnya? Sama dengan contohnya adalah kematian yang pernah kita. Sekarang kita lanjut dengan tahap yang kedua. Kalian melaksanakan diskusi kelompok. Nah, pertama silahkan duduk sesuai dengan kelompok kamu yang sudah Bapak bagikan di pertemuan sebelumnya. Kegiatan kita pada LKPD ini, Bapak berikan LKPD pada masing-masing kelompok kamu. Lalu di LKPD-nya ada 4 masalah. Ada masalah 1, masalah 2, masalah 3, dan masalah 4. Jadi setiap kelompok harus diskusikan keempat masalahnya. Paham? Paham. Nah, nanti kita masuk ke penilaian yang ketiga, yaitu penilaian psikomotorik. Yaitu kalian bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam kelompoknya. Nanti Bapak bergerak pada kelompok kamu untuk mengambil penilaian. Oke? Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi? Dari sekarang selama 25 menit kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Ada 4 masalah ya. Nah, sekarang kita bagi aja. Masalah 1 ada yang tampil, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Yang kedua, masalah 2 ada yang tampil, ditanggapi juga oleh kelompok lain. Selanjutnya ada masalah yang ketiga ditanggapi juga oleh kelompok lain. Masalah keempat ditanggapi juga oleh kelompok lain. Jadi masing-masing masalah ada kelompok yang tampil. Nah, oke, bisa paham? Nah, kayaknya semangatnya agak kendor nih. Sekarang kita melakukan ice breaking dulu, biar semangatnya 45 lagi. Semangat 1945. Semuanya berdiri. Ya, kita masuk ke masalah yang pertama. Kelompok siapa yang mau maju? Silahkan. Masalah yang pertama, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok kamu? Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah 1. Jika 2 buah dadu dilambungkan, yaitu dadu merah dan dadu biru, tentukan banyak kemungkinan yang akan terjadi. Di sini kita anggap dadu merah itu dadu 1 dan dadu biru itu dadu 2. Jadi banyaknya kemungkinan itu 1 sama 1, 2 sama 1, 3 sama 1, 4 sama 1, 5 sama 1, 6 sama 1, dan seterusnya. Dan jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 36. Jadi banyaknya kemungkinan yang akan terjadi jika dadu merah dan dadu biru dilambungkan, maka 36 kemungkinan. Seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3 ingin bertanya nih, bagaimana jika 3 koin itu dilempar secara bersamaan? Berapa ruang sampelnya? Sebelumnya kan kita pernah belajar kaidah pencacahan. Ada aturan, yaitu aturan perkalian dan penyelesaian. Penjumlahan. Jadi aturan perkalian yang digunakan pada pelemparan 3 buah koin, yaitu ruang sampelnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, karena bisa dilakukan secara bersamaan. Terima kasih. Masalah yang pertama ya. Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3, yaitu Pipi ya, mewakili temannya. Tadi menjelaskan bahwasannya apabila kita melempar 3 buah koin gitu ya, Pipi ya pertanyaannya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Maya dari kelompok 1. Maya dari kelompok 1, bahwasanya ketika kita melempar 3 buah koin, 3 buah koin itu bisa kan dilakukan secara bersama? Bisa. Berarti kita menggunakan aturan perkalian. Maka banyaknya sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti banyaknya ruang sampel kita adalah 8. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Tidak? Oke, masalah kita masih banyak ya. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang masalah 2. Dari kejadian 2 buah dadu dilambungkan di atas, tentukan peluang kejadian-kejadian berikut. A. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. B. Kejadian munculnya mata dadu pertama bukan angka 6. Ruang sampel 36. A. Misalkan B adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. B. 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Sehingga N, B, 4. Maka peluang kejadian 4/36 sama dengan 1/9. B. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6, maka A sama dengan 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, sehingga N per A sama dengan 6. Peluang kejadian A. P sama dengan A, yaitu sama dengan 6/36. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu bukan 6 pada dadu pertama, maka A adalah P sama dengan A sama dengan 1 diambil 1/6. P sama dengan A sama dengan 1 diambil 1/6 sama dengan 6/1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang bukan A adalah 5/6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Aprilia dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana jika sebuah dadu dari sebuah logam dilambungkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nadila Aprilia. Aturannya yang digunakan adalah setiap aturan perkalian, karena masih bisa dilakukan secara bersamaan. Ruang sampelnya 2 kali 6 sama dengan 12. Yang ketiga, bila 2 buah dadu dilempar sebanyak 108. Wih, banyak banget ya. Capek ya tangannya kayaknya nih. Oke, permasalahan ini kelompok mana yang mau akan membahasnya ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Siti Khotimah Alamsyah, Siva Kurniasi, ingin mempresentasikan dari peluang kejadian yaitu pada masalah 3. Pertanyaannya yaitu, bila 2 buah dadu dilempar 108 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5? Penyelesaiannya yaitu, kita cari dulu ruang sampel dari 2 dadu tersebut, yang mana jika peluang 2 dadu tersebut dijumlahkan maka akan berjumlah 36. Kemudian kita cari peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah A. A sama dengan 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Peluang tersebut adalah peluang 2 buah dadu yang munculnya berjumlah 5 dan berjumlah 4, sehingga
PA sama dengan 4/36. Maka FRA sama dengan PA dikali N. FRA sama dengan 4/36 dikali 100 sama dengan 11,11 atau jika dibulatkan hasilnya 11. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 11. Apakah ada yang mau bertanya? Kenalkan, saya Stefania Amelia Putri dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana jika yang ditanya munculnya jumlah mata dadu dengan jumlah 5? Terima kasih atas pertanyaannya, Stefanis. Izinkan saya menjawab. Jadi, kita mencari peluang dadu yang berjumlah 5, seperti 2,3, 3,2, 4 dengan 1, dan 1 dengan 4. Itu berjumlah 4. Lalu kita mencari ruang sampel, yaitu ruang sampelnya ada 36 dari semua yang kita jumlahkan. Jadi, peluang dadu tadi yang kita jumlahkan yaitu ada 4, yaitu 4,1, 1,4, 2,3, dan 3,2. Itu kan berjumlah 4. Jadi dibagi dengan 36. Hasilnya adalah 1/9. Baik, terima kasih. Nama saya Zara Pramuditya dari kelompok 7. Saya izin bertanya, bagaimana jika peluang hujan 0,71, maka peluang panasnya adalah? Izin menjawab dari kelompoknya Zahra. Peluang kejadian A itu dari hari panas, jadi itu bisa terjadi. Jadi 1 dikurang 0,71 hasilnya 0,29. 0,29. Benar. Berarti berapa tadi nilainya? Kamu nyebutin berapa? 0,71. Hujan 0,71 ya. Panas berapa? Masalah yang terakhir adalah masalah yang keempat. Seperti apa masalah yang keempat? Dalam sebuah kotak berisi 12 kelereng. Dari kotak tersebut akan diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya semua kelereng warna merah. Kelompok siapa yang akan mau tampil untuk membahas masalah yang keempat? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 dipersilahkan. Dan menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan rumus kombinasi karena di soal ditulis diambil 3 kelereng secara acak atau tidak berurutan. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi. Selanjutnya, kita akan memasukkan angka yang terdapat pada soal ke dalam rumus, yaitu n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. N-nya yaitu 12, n dikurang r yaitu 12 kurang 3 faktorial, dan r-nya yaitu 3 faktorial. Jadi 12 kombinasi 3 yaitu 9 faktorial per 9 faktorial dikali 3 faktorial. Selanjutnya kita akan menjabarkannya, yaitu 9 faktorial dikali 10 dikali 11 dikali 12 per 9 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya yaitu 1320 per 6. Hasilnya yaitu 220. Maka NS atau banyak ruang sampel yang didapat yaitu 220 cara. Kan terambilnya semua kelereng merah adalah A. Tentukan banyak pengambilan 3 kelereng merah dari 8 kelereng merah. 8 itu N, 3 itu R. Rumusnya adalah N faktorial, N dikurang R faktorial dikali R faktorial. 8 kombinasi 3 adalah 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi 8 kombinasi 3 faktorial adalah 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Dijabarkan menjadi 8 faktorial dikali 7 dikali 6 dikali 5 per 5 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 56. Jadi maka NA-nya adalah 56 cara. Jadi peluang terambilnya semua kelereng berwarna merah. Saya menjawab dari pertanyaan Sabrina, itu bisa dilakukan secara acak tanpa memperhatikan urutan. Ya, izin saya ingin menjawab pertanyaan Safina. Sama, tetap menggunakan kombinasi karena dilakukan pengambilannya secara acak.
terakhir Bapak berikan untuk menguji pemahaman kamu, Bapak berikan soal post-test dikerjakan di buku latihan kamu. Nah, sebelum kita mengerjakan di buku latihan, kita duduk lagi kembali kepada posisi semula. Silakan. Terima kasih semuanya sudah duduk kembali di bangku masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau nanya sedikit. Tadi kita udah membahas materi masalah 1 sampai masalah 4. Kesimpulan yang pertama, apa itu peluang? Peluang itu banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, menentukan ruang sampel itu bisa kita menggunakan kombinasi, permutasi, kaidah perkalian, dan kaidah pencacahan, kaidah penjumlahan. Nah, kesemuanya itu berkaitan banget dengan peluang, terutama menentukan ruang sampel. Nah, jadi peluang itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu peluang suatu kejadian. Oke, paham semua? Paham? Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu untuk menguji pemahaman kamu, Bapak berikan sebuah soal. Kamu kerjakan di buku latihan. Silakan dibuka buku latihannya. Oke, sudah? Waktu mengerjakannya cuma 7 menit. Pertanyaannya, Pak Arif membeli sebungkus kacang coklat. Di dalam satu bungkus kacang coklat terdapat 5 kacang berwarna biru, 3 kacang berwarna hijau. Pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya 3 kacang coklat berwarna biru. Yang kedua, tentukan paling sedikit terambilnya 2 kacang berwarna hijau. Silakan dikerjakan dalam waktu 7 menit dari sekarang. Sudah habis, silakan dikumpul. Oke, selesai sudah rangkaian pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Tadi ada pembukaannya dengan pantun, lalu kita melaksanakan diskusi yaitu di kelompok masing-masing. Ada 4 masalah yang kita bahas, dan yang terakhir kita sudah membahas yaitu soal ya, soal yang Bapak tugaskan kepada kamu untuk dikerjakan di buku latihan. Tadi Bapak buka dengan pantun, sekarang Bapak akhiri dengan pantun. Sebelum Bapak membacakan pantunnya, minggu depan kita siap-siap membahas peluang kejadian majemuk. Yaitu yang kedua kita masuk materi peluang kejadian majemuk. Peluang yang hari ini kita bahas berkaitan erat dengan peluang kejadian majemuk. Nah, sekarang di awal Bapak berikan pantun, di akhir Bapak tutup juga dengan pantun. Pantunnya, hari Senin adalah hari bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf pelajaran panjang dan lebar. Satu lagi, siang-siang pergi ke Jakarta, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga hari ini hari yang bermanfaat. Kita akhiri doa penutup yang akan ditutup oleh
ketua kelasnya. Kepada ketua kelas kami persilahkan.